Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Marlina. Nomor induk mahasiswa 318-226. Hari ini saya akan mempresentasikan PSAP 08, yaitu akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Dalam mata kuliah akuntansi sektor publik, dan dosen pengampu yaitu Ibu Yuniati SEMAK di Universitas Muhammadiyah Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama itu definisi. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan, yang mana berupa gedung, bangunan, dan infrastruktur yang umumnya diperoleh dengan cara pembangunan. Pembangunan ini dapat dikerjakan oleh pihak ketiga, yaitu kontraktor atau secara swakelola. Pembangunan aset tetap ini pada umumnya dilakukan selama jangka waktu tertentu. Dan yang kedua, kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset. Yang kedua, cakupan kontrak konstruksi ada 4. Yang pertama, kontrak untuk jasa perencanaan seperti konstruksi aset, jasa arsitektur. Yang kedua itu konstruksi untuk perolehan atau konstruksi aset. Yang ketiga, kontrak untuk jasa pengawasan atau kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering. Yang keempat, kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan. Selanjutnya, penyatuan dan segmentasi kontrak konstruksi. Suatu kontrak konstruksi dapat saja untuk memperoleh satu jenis aset atau mencakup sejumlah aset. Apabila suatu kontrak konstruksi mencakup perolehan sejumlah aset, di mana komponen-komponen aset tersebut dapat diidentifikasikan secara terpisah atau suatu kelompok aset secara bersama, maka untuk setiap komponen atau suatu kelompok aset tersebut dapat diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi. Jika kontrak konstruksi mencakup beberapa aset, setiap aset yang diperlakukan sebagai suatu kontrak yang terpisah jika pertama, proposal diajukan terpisah. Kedua, setiap aset dinegosiasikan terpisah. Ketiga, biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi. Selanjutnya, pengakuan konstruksi dalam pengerjaan. Suatu benda berwujud diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika pertama, manfaat ekonomi masa yang akan datang besar kemungkinan diperoleh. Yang kedua, biaya perolehan dapat diukur secara andal. Dan yang ketiga, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Selanjutnya, pengukuran konstruksi dalam pengerjaan. Pembangunan dilaksanakan sendiri atau yang disebut swakelola, antara lain meliputi biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi. Yang kedua, biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut. Dan yang ketiga, biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. Lanjutannya, nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. Kedua, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelapor. Yang ketiga,
pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka pinjaman dikapitalisasi dan menambahkan biaya konstruksi. Oke, yang dimaksud dikapitalisasi adalah bahwa pengeluaran yang terjadi dalam rangka memperoleh aset dibukukan sebagai aset dan bukan sebagai beban atau biaya. Selanjutnya, syarat kapitalisasi biaya pinjaman. Yang pertama yaitu tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan periode yang bersangkutan. Yang kedua, jika pinjaman untuk beberapa jenis aset dialokasi dengan metode rata-rata tertimbang. Yang ketiga, jika konstruksi dihentikan sementara bukan karena force majeure, biaya pinjaman dikapitalisasi. Jika konstruksi dihentikan sementara karena force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi. Apa itu force majeure? Force majeure adalah atau keadaan memaksa atau overmatch di mana posisi salah satu pihak, misalnya pihak pertama gagal melakukan kewajiban akibat sesuatu yang terjadi di luar kuasa pihak pertama. Jadi dengan adanya keadaan force majeure, tidak ada pihak yang diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain karena one prestasi. Dan yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan disajikan dalam neraca masuk dalam kelompok aset tetap. Kenapa dikelompokkan sebagai aset tetap? Karena dimaksudkan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Dalam pengungkapannya yaitu ada 5. Pertama, rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya. Yang kedua, nilai kontrak konstruksi dalam sumber pembiayaannya. Yang ketiga, jumlah biaya yang telah dikeluarkan. Yang keempat, uang muka kerja yang diberikan. Yang kelima itu retensi. Retensi adalah jumlah pembayaran termin atau progress billing yang tidak dibayar atau ditahan hingga pemenuhan kondisi proyek yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut atau hingga diselesaikan atau diperbaiki dengan kondisi yang telah disetujui. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.